Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kajian kita kali ini surat Luqman ayat 14. Surat 31 ayat 14. Semoga dengan kajian kita Allah Subhanahu wa taala sehatkan lahir dan batin kita. Allah tetapkan iman dan Islam kita hingga akhir hayat. Dan semoga Allah segera lepaskan musibah yang menimpa bangsa ini, wabil khusus virus corona, sejauh-jauhnya. Sehingga kita dapat menunaikan ibadah Ramadan dengan tenang, nyaman. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Wawassoina, soi itu ada ya mati, sebelumnya harokat fathah, namanya madlayin. Soina, wawassoina, seharusnya naknya panjang, tapi langsung di situ ada al yang mati, al nakirah, sehingga nanya membunyikan al nal. Wawassoinal insa, ada nun mati ketemu dengan sin, dibaca ikhfa ma'al gunnah, dengung. Insa, sa, dua ketuk ya, seperti mad tabi'i, ada harokat berdiri di situ pengganti alif. Insana biwa, wa fathah diikuti alif, panjangnya dua ketuk, mad tabi'i. Biwalidayhi, ada ya mati, harokat fathah sebelumnya, namanya madlayin, sama dengan soina gitu. Hamalathu nah mimnya mati, mimnya bertasydid, dibaca gunna, dibaca gunna itu udaranya melalui hidung keluarnya. Ummuhu, nah hu-nya itu dipanjangkan dua ketuk, namanya mad silah qasirah. Ummuhu wahnan, ada ha di dada bunyinya wahnan. Ala, nan itu ada tanwin ketemu ain, dibaca idhar halqi.
wahnan ala, dibaca 2 ketuk panjangnya, wah ada ha, niu tanwin ketemu wawu idgham ma'al gunnah, wah niu wa fil sa matobi sa 2 ketuk, luhu hu 2 ketuk, mad silah qasirah sama dengan ummuhu, fi 2 ketuk, mad tabi'i, amai a 2 ketuk, mad tabi'i, fathah ketemu alif, maini mad layin, amaini, anishkur ro mati sebelumnya ada dhammah, itu dibaca tafkhim tebal, anishkur li mad tabi'i 2 ketuk, wali walidaika wa 2 ketuk, lidaika ya mati sebelumnya fathah mad layin, ilayyal masir swir mad arid lis-sukun ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita manusia tentang kedua orang tua kita yang telah mengandungnya, yaitu ibu kita, dengan susah payah, wahnan ala wahnin. Ibu kita juga wa fisoluhu fi amaini, menyusui kita 2 tahun lamanya. Anishkurli, Allah perintahkan agar kita bersyukur kepadanya. Wali walidai, dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Ikhwatul iman rahimakumullah, orang tua memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam ajaran agama kita yang kita cintai. Orang tua menjadikan kita masuk surga. Ingat, tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Pada episode sebelumnya, Al-Fakir menyampaikan bahwa hendaknya kita di bulan Ramadan mendapatkan keridhaan kedua orang tua. Karena rugi dan sangat kecewa kita kelak, kita yang berkesempatan hidup bersama dengan kedua orang tua kita, Allah tidak menjadikan kita masuk surga. Allah tidak memasukkan kita ke dalam surga. Padahal di situ ada pintu surga, di situ ada kunci surga, yaitu kedua orang tua. Apa kuncinya agar kita menjadi masuk surga lantaran kedua orang tua kita? Selain dasarnya adalah kita beriman kepadanya, kita harus berbakti kepada mereka. Kita harus berbakti selama mereka masih hidup, dan berbakti pula ketika mereka sudah meninggalkan alam fana ini. Bagaimana kebaktian kita ketika mereka masih hidup? Paling tidak ada 5 yang harus kita lakukan. Yang pertama, nafkahi mereka. Nafkahi mereka. Apalagi anak yang punya kemampuan, yang kelebihan harta, sementara orang tua dalam keadaan tidak punya, maka wajib hukumnya bagi seorang anak untuk menafkahi kedua orang tua kita. Dalam sebuah hadis sahih rawahu Muslim, Rasulullah SAW pernah menjelaskan, la yajzi waladan walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiquhu. Tidaklah mungkin kita akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kecuali kita mendapati kedua orang tua kita ini menjadi budak, lalu kita beli dan kemudian kita merdekakan.
Zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Artinya ketika sudah tidak ada lagi perbudakan, maka wajib kita menggantinya dengan bagaimana kita mampu memberikan nafkah kepada mereka. Kebutuhan sandang pangannya terpenuhi oleh kita sebagai anaknya. Apalagi anak atau kita memiliki kemampuan. Bakti kita yang kedua adalah kita harus memiliki budi baik kepada mereka. Baik budi kepada mereka. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Surat An-Nisa ayat 36. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah engkau kepada Allah. Kita wajib beribadah kepada Allah. Allah perintahkan janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali menyekutukan dengan apapun. Setelah Allah menyuruh kita untuk beribadah dan tidak menyekutukannya, Allah menempatkan orang tua berikutnya. Wabil walidaini ihsana. Kemuliaan agama kita. Muliakan orang tua. Berbudi baiklah kepada kedua orang tua kita. Lisan kita, raut muka kita, tangan kita, kaki kita, perilaku kita harus menunjukkan budi yang baik di hadapan orang tua. Awas, jangan sampai orang tua menjadi tersinggung hanya gara-gara mata kita yang kelihatan tidak menyenangkan di hadapan mereka. Gara-gara raut muka kita tidak menyenangkan di hadapan mereka. Yang ketiga, ikhwafillah rahimakumullah. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Ayat yang tadi kita baca, surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allah berwasiat kepada kita manusia bahwa kedua orang tua kita, khususnya ibu, telah menjadikan kita lahir karena beliau kandungnya selama 9 bulan 10 hari wahnan ala wahnin, dalam keadaan susah payah. Kemudian disapihnya, disusuinya kita 2 tahun, disapihnya setelah 2 tahun penuh. Maka Allah perintahkan, anishkurli wali walidaik, berterima kasihlah, bersyukurlah kepadaku, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Perintah Allah untuk berterima kasih kepada orang tua setelah kita bersyukur kepada Allah. Yang keempat, ikhwatul iman rahimakumullah, kebaktian kita kepada kedua orang tua. Urusi hidupnya, pelihara kedua orang tua kita, manakala orang tua kita dalam keadaan sepuh ada di rumah kita. Subhanallah. Selamat kepada kalian semua, ikhwah. Selamat kalian yang di rumahnya ada hidup orang tua yang kalian jamin hidupnya, yang dijamin oleh kita keberadaannya, makannya dipenuhi, sandangnya dipenuhi, urusan kehidupannya dipenuhi oleh kita, bahkan kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, imma yablughunna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ketika orang tua kita, satu di antara keduanya sudah sepuh,
Sementara indaka ada dalam pengayoman kita, di sisi kita, kita yang ngurus. Au kilahuma, atau dua-duanya dalam keadaan sepuh. Allah melanjutkan dengan fala taqullahuma uffin. Ikhwan fillah rahimakumullah, imma yablughanna indaka. Itu artinya Allah menyuruh kita agar ketika orang tua khususnya yang sepuh itu ada dalam asuhan kita, ada dalam urusan kita, kita yang nanggung kehidupannya. Yang kelima, keluarkan ucapan kita kepada orang tua dengan ucapan yang mulia, ucapan yang menyenangkan. Wala taqul lahuma uffin, jangan pernah mengatakan kepada kedua orang tua kita. Atau malah kita bentak, wala tanharhuma, keduanya kita bentak. Tapi sebaliknya Allah memerintahkan kepada kita, wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapanlah kepada mereka, kedua orang tua kita, dengan ucapan yang mulia, yang menyenangkan, yang tidak menyinggung. Ucapan-ucapan yang membuat orang tua kita senang, membuat orang tua kita gembira. Perilaku yang membuat orang tua kita gembira. Ikhwatul iman rahimakumullah. Orang yang berkesempatan hidup bersama dengan orang tua. Kata Rasul, malaikat Jibril pernah mengatakan, rugi dan kecewa orang yang berkesempatan hidup bersama dengan kedua orang tua, kok dia tidak masuk surga. Bahkan ada yang mengatakan, jangan terima puasa hamba ketika dia tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Selamat kepada kita semua yang berkesempatan untuk hidup bersama, berbaik-baik, berbakti kepada kedua orang tua. Yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan rizki kepada kita ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.